Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Amin, mewakili dari Retailenia. Bismillahirrahmanirrahim. Mie gacoan itu aneh. Terjangkau iya, rame iya, tapi profitnya entah main-main. Gimana sih bisnis seperti mie gacoan nembus 100 dan jadi magnet bagi anak muda Indonesia? Sebelum kita ke strategi bisnis, kita kenalan dulu sama asal-usul mie gacoan. Brand ini berada di bawah naungan PT Pesta Pora Abadi. Sosok utamanya Bapak Anton Kurniawan yang tercatat sebagai founder sekaligus CEO-nya ya. Ada juga nama Bapak Haris Kristanto yang sering disebut-sebut di media, tapi perannya lebih ke operasional, yakni COO atau Chief Operating Officer. Lalu, nama gacoan itu diambil dari kata apa sih? Nama gacoan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya gacok, yang berarti jagoan atau andalan. Sebagai harapan, brand ini jadi andalannya masyarakat. Keren ya? Lanjut. Seiring waktunya, mie gacoan berekspansi maju pesat. Tahun 2025, data yang kami dapatkan tercatat hampir kurang lebih 300 gerai di berbagai kota di Indonesia, terutama Jawa dan Bali. Mie gacoan juga telah memperkerjakan lebih dari 10.000 karyawan yang tentunya yang berada di bawah jaringan perusahaan grup mereka. Omset dan margin bisnis ini dikabarkan relatif cukup tinggi. Margin keuntungan kurang lebih bisa mencapai 40-50% dari omset penjualan. Pada tahun 2023, mie gacoan akhirnya meraih sertifikat halal dari MUI setelah melakukan penyesuaian nama menu yang semuanya awalnya kan bernuansa setan, iblis, dan lain-lain. Lalu berubah menjadi nama yang baru yang lebih netral. Seperti mie home pimpa, mie gacoan, mie sweet. Tentunya agar sesuai dengan standarisasi dari sertifikasi halal. Mie gacoan juga aktif di platform delivery untuk menjangkau konsumen yang tidak datang langsung ke gerai. Oke. Ya, kita sudah tahu sedikit sejarahnya dari mie gacoan. Sekarang, kenapa sih? Kenapa masyarakat awam rela-rela antri, rela-rela nunggu lama, tapi tetap balik lagi ke mie gacoan? Kenapa sih? Ada apa? Ada apa sih? Oke, oke, oke. Yang pertama nih, menurut kami, kira-kira begini. Sebab yang pertama adalah kira-kira antrian dan FOMO itu ada kaitannya. Antrian dan fear of missing out itu ada kaitan yang erat. Kalau banyak orang yang antri, orang lain berpikir, wah, mie gacoan ramai juga ya. Tuh yang pertama. Yang kedua, menunya eksklusif dan tingkat kepedasan. Kita tahu sendiri, mie gacoan ada level 0 sampai 8, mungkin yang terbaru entah level berapa. Jadi orang-orang bisa men-challenge, menantang diri mereka sendiri, mereka mampu di level berapa. Yang ketiga, harga relatif terjangkau. Mulai dari 10 ribuan, ya cocok untuk mahasiswa anak muda. Oke? Selanjutnya yang keempat, tentu branding dan nama yang unik. Oke? Sudah tahu sendiri lah ya, mie gacoan. Kurang unik apa coba ya? Power, kekuatan, potensi untuk viral itu lebih mudah. Jadi, hati-hati dalam memilih nama ya. Lanjut. Yang kelima, efek sosial dan konten tentunya ya. Foto makanan, tantangan pedas selalu dibagikan ke media sosial. Baik itu mie gacoan sendiri ataupun yang makan di sana ataupun konsumen yang mie gacoan. Apa yang terjadi? Tentu dong. Jadi promosi gratis. Nah, faktor-faktor ini menurut kami membuat mie gacoan tidak hanya sekedar warung mie. Ingat, bukan sekedar warung mie, tapi juga sudah menjadi fenomena sosial dan budaya nongkrong. Oke? Oke, baik. Sekarang izin kita masuk ke dalam intinya. Apa sih korelasinya dengan manajemen bisnis retail modern yang bisa kita pelajari dari mie gacoan, yang bisa kita ambil dari sepiring mie gacoan,
yang bisa kita ambil baiknya dari apa yang dilakukan oleh Mi Gacuan. Oke, yang pertama, demand creation. Terimplementasi, terbukti dari antrian yang terjadi. Dan ini disadari atau tidak menjadi sebuah strategi. Antrian panjang sering dianggap sebagai masalah, tapi Mi Gacuan justru menjadikannya sebagai aset. Unik ya? Ini yang dinamakan demand creation, yaitu bagaimana menciptakan persepsi bahwa barang atau tempat menjadi sangat diminati. Persepsi kuncinya. Di manajemen bisnis retail modern, strategi serupa dipakai lewat diskon yang terbatas, peluncuran produk yang spesial, lalu seperti promo flash sale. Jadi apa? Orang jadi merasa terburu-buru untuk mendapatkannya. Mi Gacuan memanfaatkan antrian sebagai iklan secara tidak langsung. Pelanggan lain jadi ikut tertarik karena melihat, wah, rame juga ya Mi Gacuan, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, dari sudut manajemen bisnis retail modern, kita berbicara tentang simplification SKU atau fokus produk, yang harus kita akui bahwa Mi Gacuan itu minim complexity. Di manajemen bisnis retail modern, ini disebut sebagai SKU management, atau bisa disebut juga sebagai assortment control. Dengan menyederhanakan pilihan, stok, proses, Mi Gacuan bisa menjaga konsistensi dan efisiensi operasional. Selain mie, Mi Gacuan pun punya menu sampingan seperti dimsum, pangsit, ceker. Tapi yang harus diingat adalah line up-nya tidak terlalu luas, sehingga operasionalnya relatif tetap bisa di-manage dengan baik. Ketiga, kita berbicara price strategy dan value proposition. Harga Mi Gacuan relatif terjangkau. Dan ini adalah bagian dari strategi value for money. Murah belum tentu murahan. Mi Gacuan tetap menjaga rasa, penyajian, dan kualitas agar konsumen tetap merasa, ih, untung sih gue makan di sini, cocok lah gue makan di sini, nggak sia-sia lah gue antri, kira-kira seperti itu. Di manajemen retail modern, strategi serupa dilakukan lewat yang namanya product private label, yang pastinya disajikan dengan harga yang kompetitif, tapi kualitas tetap mumpuni. Keunggulan harga itu memungkinkan penetrasi pasar lebih luas, lebih masif, dan jangkauannya sangat panjang. Contoh, di Mi Gacuan bisa anak sekolah, bisa mahasiswa, bisa pekerja kantoran, semua bisa menjadi pelanggan. Oke? Yang keempat, kita bicara branding dan customer experience. Nama menu unik Mi Gacuan sebelumnya, tanda kutip, berbau setan, iblis, dan lain sebagainya. Didukung oleh suasana desain interior restoran yang instagramable, semuanya meningkatkan yang namanya customer experience. Pengalaman ini kemudian melekat di ingatan orang bahwa makan di Mi Gacuan bukan sekedar makan mie, tetapi bagian dari gaya hidup. Lalu, apa sih maksudnya? Dalam manajemen bisnis retail modern, pengalaman pelanggan yang berbeda melalui implementasi store layout, display, packaging, dan ambience dari sebuah toko sangat krusial agar konsumen datang lagi dan merekomendasikan ke orang lain. Ingat, yang kelima, kita bicara standarisasi dan scalability, atau lebih tepatnya disebut sebagai ekspansi yang terstruktur. Ini keren banget. Untuk membuka ratusan gerai, Mi Gacuan membutuhkan sistem yang bisa didesain, yang bisa di copy paste. Inilah scalability dalam bisnis retail modern. Dari SOP, layout gerai, pelatihan, supply chain, semua harus standar agar kualitas tetap konsisten. Ini yang dilakukan Mi Gacuan. Kalau setiap gerai
punya cara yang berbeda, bagaimana mengontrolnya? Bisa-bisa kacau, bisa-bisa biaya operasional melonjak, dan pelanggan, wah, kecewa. Hmm, 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 hmm. Mi Gacuan juga menyediakan franchise atau peluang kemitraan. Apa sih? Maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Ya tentu dong, agar ekspansi lebih cepat, tanpa harus modal penuh dari pusat. Harga franchise-nya yang kami dapat datanya ya mulai dari 125 juta, tergantung lokasi. Siapa yang mau? Selain itu, mereka memanfaatkan layanan delivery online agar penetrasi pasar makin luas tanpa perlu menambah kapasitas gerai. Oke, lanjut. Yang kelima, kami coba tekankan korelasinya dengan manajemen bisnis retail modern. Jadi begini teman-teman, kira-kira ya kalau kita rangkum, dari sepiring mie gacuan, kita bisa belajar banyak tentang, pertama, antrian itu bisa jadi aset, dan itu bagian dari demand creation. Yang kedua, fokus produk. Ini nanti ujung-ujungnya bisa terjadi yang namanya efisiensi di dalam operasional. Yang ketiga, harga pas, tapi rasanya oke. Ini menjadi value proposition-nya mie gacuan. Yang keempat, namanya unik dan tempatnya menarik. Tentunya ini menjadi booster pengalaman pelanggan yang menjadikan mie gacuan bukan hanya sekedar restoran mie atau warung mie. Yang kelima, standarisasi dan sistem. Yang kelima, standarisasi dan sistem. Artinya, mie gacuan itu sudah dipastikan akan mudah sekali untuk di copy paste. Akan mudah sekali ekspansi secara masif dan luas di seluruh Indonesia. Lalu jangan lupa, mereka mempunyai latar belakang sejarah dan data yang kuat sebagai tentunya ini menjadi fondasi kredibilitas perusahaan mereka yang kita sebut tadi adalah PT Pesta Pura Abadi. Oke, jika mie gacuan bisa menjadikan mie murah sebagai produk premium di mata banyak orang, berarti bukan sekedar soal resep yang enak, tapi ini soal cara bagaimana bermain di manajemen bisnis retail modern. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis kecil-kecilan, kamu nggak harus mulai langsung gede. Pelajari dulu aja apa yang kami ungkapkan barusan. Coba pelan-pelan terapkan satu-satu, santai saja. Yang penting konsisten, jangan berpikir langsung besar. Jadi, nanti teman-teman berpikirnya bukan cuma jualan, tapi bagaimana teman-teman membangun sistem, seperti yang dilakukan mie gacuan. Oke teman-teman, kalau teman-teman setuju dan merasa video ini bermanfaat, biasa, mohon di like, mohon di share, mohon di komen, dan jangan lupa di subscribe atau di follow bagi yang nanti di Instagram. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.